Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal kita, khususnya untuk seleksi akademik Pretest PPG tahun 2023 nanti ya. Soal ini saya ambil dari soal-soal UP yang tingkatannya sedikit berada di atas soal-soal Pretest ya. Tapi saya justru malah akan lebih senang kalau teman-teman bisa menguasai ini, bisa mempelajari ini, karena nanti soalnya akan turun kelas. Kalau kita belajarnya lebih keras, insya Allah nanti ujiannya akan lunak, seperti itu teman-teman. Kalau kita belajarnya nggak lunak, nanti pada saat ujian kita akan kewalahan, mandi keringat dan sebagainya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi soal, tapi ini dia spesial untuk penilaian semua ya. Jadi pembahasan di sini nanti penilaian semua. Saya masih di suasana kampung, masih di rumahnya ibunda ya, masih di rumah ibu. Ini kan suasana libur, jadi kita berkunjung ke rumah orang tua ya, mumpung orang tua kita masih hidup ya. Kalau sudah meninggal apalagi ya, kita tidak bisa lagi berkumpul bareng ya. Baik, sebelum lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Serta kalau punya kemampuan, mohon kasih super thanks ya, biar lebih semangat lagi. Baik, kita lihat soalnya teman-teman. Ini dia soal yang akan kita bahas. Kita lihat. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapor, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek, padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar ya. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, nilai PTS dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Oke, teman-teman, ini ada kasus yang cukup ribet. Jadi teman-teman yang mana jawabannya di sini ya. Ini biasa ya terjadi di sekolah-sekolah. Bahkan di sekolah saya tidak hanya sekali pernah melihat kejadian yang seperti ini ya. Tapi bukan ke saya ya, ke teman saya. Ada 2 orang teman saya yang pernah saya lihat diprotes gara-gara nilai ya. Ada yang pulang dengan senyum, ada yang pulang tetap marah-marah seperti itu. Baik, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat. Nah, jawaban yang tepat adalah E ya, opsi E. Dia akuntabel ya. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Jadi akuntabel itu sendiri adalah definisinya adalah dapat dipertanggungjawabkan ya. Ini dia sudah menunjukkan semua nilai hariannya, nilai PTS-nya, nilai PAS-nya, serta nilai sikap. Jadi sudah sangat lengkap data-datanya. Kalau data-datanya sudah lengkap, pasti akan mudah mempertanggungjawabkan kalau ada yang protes ya. Cuman saya ingatkan kepada teman-teman, jangan salah dalam menentukan nilai siswa ya. Jangan sampai kita mendapat orang tua yang kritis, orang tua yang dia menganggap dirinya paham, pintar ya. Dia tidak terima. Jangan sampai itu terjadi dan kita tidak mampu mempertanggungjawabkan nilai kita. Nah itu jangan sampai teman-teman. Dulu ayah saya, bapak saya itu pernah merobek-robek. Saya juga diceritakan sama bapak saya. Katanya kalau menilai anaknya orang,
siswa, kalau kamu menilai siswa itu yang objektif ya, jangan sembarang ya alasannya. Harus ya, pesannya seperti ini. Meskipun guru saya itu ayah saya atau bapak saya itu dia seorang petani, tapi dia orangnya memang cerdas, cuman rezekinya mungkin tidak ada untuk jadi seorang orang yang besar ya, minimal guru. Karena dia pernah ceritakan kakak tertua saya itu sempat tidak naik kelas pada waktu itu, dan dia datang ke rumah guru tersebut sambil merobek-robek nilai rapornya ya. Karena alasan yang diminta dari guru tersebut, Ibu Deborah, pada waktu itu tidak tepat ya. Menurut bapak saya itu dia tidak tepat memberikan alasan, dan langsung dirobek di depannya. Alasannya karena katanya kakak sulung saya itu masih kecil untuk naik kelas. Dulu kan masih ketat dengan aturan naik kelas ya. Nah, dia tinggal kelas dengan alasan masih kecil, makanya nilainya dikecilkan juga untuk tinggal kelas. Makanya hati-hati ya teman-teman, jangan sampai, itu sangat tidak mengenakan sekali ya kalau kita digitukan sama orang tua siswa. Ini hanya pesan saya, maaf agak melenceng sedikit. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam setiap kali penilaian Pak Jamal selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Oke, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Oh ya, di sini ada 2 sistematis ya. Harusnya di sini kita kasih saja adil ya, karena 2. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat langsung ke jawabannya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah dia beracuan kriteria ya. Ya, ini dia sesuai dengan setiap kali masuk si Pak Jamal ini selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi apa yang akan dinilai. Kita lihat penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan teman-teman. Kita lihat soal berikutnya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Apakah dia terbuka, apakah dia menyeluruh, bermakna, adil, atau objektif? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah, saya yakin teman-teman sudah kunci, adalah objektif ya. Dia tidak dipengaruhi oleh subjektivitas. Ini kata kuncinya ya. Sudah didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas ya, dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas dari penilai itu sendiri. Dia objektif. Oke, kita lihat. Ini dia, ada beberapa prinsip-prinsip penilaian itu sendiri. Saya harap teman-teman pahami ini dengan baik. Tidak perlu dihafal, tapi cukup dipahami saja ya teman-teman. Yang pertama ada sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua ada objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas ya, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Tadi sudah ya dengan contoh kasusnya. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Nah, ini juga adil. Ini banyak yang tidak adil ya. Mentang-mentang anak bupati, mentang-mentang dia agamanya tidak sesuai dengan agama siswanya, mentang-mentang dia tidak sesuku, kemudian mungkin dia juga keturunan ningrat ya,
apalagi di tempat saya juga kental yang namanya ningrat itu ya, ada istilahnya karaeng ya, darah biru ya. Yang keempat ada terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya itu dia dalam pembelajaran itu sambil dia nilai efektif, dia juga nilai psikomotoriknya, kemudian dia juga menilai afektifnya sekaligus ya, jadi tidak terpisah. Ada juga menyeluruh. Nah, berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi. Nah, ini dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi menyeluruh ya. Kemudian ada sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Setelah sistematis ada lagi penilaian beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan seperti Pak Jamal tadi ya teman-teman kasusnya. Selanjutnya ada akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil penilaian itu sendiri. Nah, kalau 1 sampai 7 itu terpenuhi, otomatis kita bisa enak di sini di angka 8 ini, di akuntabel. Kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan mudah pada saat ada protes nilai atau siswa atau orang tua siswa yang memprotes ke kita tentang nilai yang sudah kita berikan ke siswa kita tersebut ya teman-teman. Oke, semoga dipahami semua ya prinsip-prinsip penilaiannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Ini ada soal, disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Nah teman-teman, kira-kira yang mana di sini yang kurang dari tujuan pembelajaran tersebut di atas ya? Apanya yang kurang? Apakah conditionnya? Apakah behavior dan degree-nya? Apakah condition dan degree-nya? Atau malah audience-nya? Atau malah degree-nya sendiri? Nah teman-teman, saya sarankan kalau teman-teman jenuh di kamar, silakan belajar di luar atau di mana saja. Yang penting teman-teman nyaman ya. Karena bisa jadi kita bosan di kamar terus dan sebagainya, seperti saya misalnya. Oke, kita lihat jawaban yang tepat. Saya yakin teman-teman sudah jawab. Nah, jadi jawaban menurut saya adalah opsi C, condition dan degree. Kenapa demikian? Mari kita lihat pembahasannya. Audiens adalah peserta didik. Nah, audiensnya kan sudah ada. Ini dia peserta didiknya, siswa ya. Siswa itu sendiri. Kemudian behavior adalah merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Nah, ini kan sudah ada juga. Melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Nah, ini dia prosesnya, aktivitasnya ya. Berarti yang tidak ada itu adalah condition dan degree. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi C. Jadi kita lihat dulu pengertian dari condition itu sendiri. Condition, persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Nah, di sini kan tidak ada apa, bagaimana, dan apanya yang dinilai setelah agar proses ini terpenuhi ya. Kita tidak tahu apakah kalau sudah tertarik dia terpenuhi atau malah baku tendang sudah terpenuhi ya teman-teman. Jadi ini tidak ada ya. Kemudian degree merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Ini juga tidak ada apa nanti hasil dari ini hasil dari siswa tarik menarik kutub medan magnet itu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bagi yang punya pendapat lain mungkin bisa komentar di kolom komentar ya, biar lebih enak. Biar yang lain juga bisa sambil baca-baca, belajar ya. Sertakan referensi dan alasan teman-teman biar
lebih membantu teman-teman yang lain dan saya juga khususnya belajar ya. Kita lihat ini ada soal berikutnya. Bu Herlinda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Apakah dia sahih, objektif, menyeluruh, sistematis, atau malah beracuan kriteria? Kalau teman-teman perhatikan dengan baik atau sudah paham dengan beberapa prinsip penilaian tadi yang saya sudah wanti-wanti dari awal bahwa teman-teman harus pahami, saya yakin teman-teman bisa langsung kunci jawaban teman-teman. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah dia menyeluruh ya. Dia penilaiannya itu menyeluruh ya. Kita lihat pembahasannya, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, kita bisa lihat di sini dia menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Ya, selain hasil dari lukisan siswa yang dinilai, ada juga teknik. Di sini dia juga, kalau di sini kognitifnya, mungkin di sini dia psikomotoriknya, teknik dalam menggambar, serta cara menggunakan alat ya dan perlengkapan. Nah, ini psikomotorik ya, masih psikomotorik. Kemudian ada juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya. Nah, ini saya pikir dia lari ke afektif ya, menghargai ya teman-teman. Jadi dia memang penilaiannya menyeluruh dan berkesinambungan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Paulang adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangun Harjo. Siska adalah tetangga dari Paulang. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Paulang. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas artinya Paulang tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Oke, sekali lagi saya bilang kalau teman-teman sudah paham tadi yang prinsip-prinsip penilaian itu, saya yakin teman-teman akan gampang menjawabnya. Oke, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Nah, ini ya. Jadi dia termasuk di penilaian objektif ya, teman-teman. Kita tanpa melihat pembahasannya kita sudah bisa jawab ya. Ini contoh kasusnya sudah sangat jelas ya, bahwa dia tidak objektif, dia sangat subjektif dalam menilai. Karena dia karena tetangganya ya, subjektif, bukan karena nilai dari siswa itu sendiri ya, dari hasil kerja siswa itu sendiri. Kita lihat objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Kalau ini sudah dipengaruhi oleh subjektivitas penilai dan tidak sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Karena ada kata kunci di sini, yang paling pintar adalah Rudi ya teman-teman. Mungkin dia tidak enak atau sering dikasih jagung bakar misalnya oleh tetangganya sampai dia tidak tega untuk, atau dia sangat senang kalau nilainya juga lebih tinggi ya, paling tinggi. Karena yang terpintar saja itu hanya dapat nilai 80. Kita lihat adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus.
serta perbedaan latar belakang agama. Jadi dia di sini tidak membawa agama, suku, budaya. Dia karena tetangga saja ya. Jadi status sosial dan ekonomi ya, bukan juga karena dia anak pejabat, anak ningrat ya, adat istiadat dan itu sebagainya. Jadi harap ini dibaca-baca ulang teman-teman, dipahami ya, antara objektif dan adil. Nah ini yang biasa kita terkecoh, apakah jawabannya adil atau tidak adil ya. Ini sebenarnya dia kena di objektif ya, bukan di tidak melaksanakan di adil ya. Ini dia penjelasannya. Nah kalau ini karena subjektivitas ya, karena dia tetangga, bukan karena agama, bukan karena berkebutuhan khusus ya, suku, budaya dan sebagainya. Memang agak-agak mirip teman-teman, jadi perlu lagi referensi tambahan untuk teman-teman untuk lihat di Google kalau bisa ya, untuk memperkuat perbedaan dasar antara adil dan objektif. Jangan sampai terkecoh nanti pada saat pretest PPG. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan bantu share, serta beri super thanks kalau teman-teman bisa kasih. Saya sangat berterima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.